Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus sangat Amin. baik, Amin. amat Amin. baik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sambil salami kiri kanan bahwa katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau baik Bapa. Kau baik Yesus. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Ya la 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 bu. Ya la 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 basi, ya la 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 la. Kau baik Yesus, syukur bagimu. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. 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 Ya na 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 bu. Ya na 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 masih. Kau baik Yesus, kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya namamu. Ya masih. Mengalirlah ya kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang menjamah kami Yesus. Ya na 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 bu. Ya na 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 masih. Ya na 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 bu. Haleluya. Ya na na masih. Ya na 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 na. Terima kata na 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 masih. Ya na 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 masih. Terima kasih Yesus. Ya na 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 masih. Ya na 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 hanya Kau yang baik. Ya na 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 bu. Ya na 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 masih. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Biar urapan-Mu mengalir di tempat ini Bapa. Ya la 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 masih. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ke mezbah kudus-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Lewati lembah kelam kami tidak pernah sendirian. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami membawa penyembahan kami malam hari ini.
hanya untuk pribadi Yesus. Hanya Yesus saja yang kami tinggikan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kami materaikan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, setiap seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar, Yes, Lord. seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Yes Lord. memulihkan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Raja mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir di tempat ini Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
Mari umat Tuhan sama-sama kita membuka kedua tangan kita. Naikkan pujian-Mu. Ora labaya sikirana mata kara la 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 la. Sikirana mata kara la labaya sera la 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 la. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dalam hadirat-Mu. Ora labaya sikirana maya se. Ora la 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 labaya sikirana. Kirana mata kara la 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 baya kirana mata koro lo 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 shira la 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 baya kora la 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 baya kirana mata kara la ora la baya kirana la baya shira la 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 la. Hallelujah. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, ya Yesus, Kau pegang erat tangan kami Tuhan. Jemaat saja katakan Yesus, Yesus pegang. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus, Yesus pegang Tuhan.
Tuhan sendiri sama-sama kita katakan. Bersamamu, ya Tuhan, ya Tuhan. Benar Yesus. Sekali lagi dengan iman kita katakan bersamamu. Ya Tuhan. Kasih dunia itu terbatas, saudara. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Oke, malam ini kita akan dengar firman Tuhan dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Amin, saudara. Saya katakan bukan cuma biasa, dari zero, dari orang yang kalah, orang yang tidak punya masa depan, orang yang tidak dicintai. Engkau diberkati, dicintai, dan mengalami yang terbaik karena Yesus mengasihi engkau. Beri kemuliaan dulu buat dia, Yesus yang hebat, saudara. Jadi kasihnya, karena cintanya itu merubah engkau dari yang kalah, dari yang gagal, yang biasa, menjadi orang yang sangat diberkati. Bukan karena engkau, tapi karena dia. Hari ini lihat tetanggamu senyum yang terbaik, katakan engkau orang yang sangat dicintai Tuhan, engkau orang dahsyat, engkau hebat, engkau sangat diberkati Tuhan. Saudara, ada satu pepatah berkata ini, sekali tersenyum, saudara, ya, pusing kepala hilang katanya. 2 kali tersenyum, benci hilang. 3 kali tersenyum dan ketawa, persoalannya lari. 4 kali tersenyum, penyakit sembuh. 5 kali senyum, awet muda. 6 kali senyum, hati penuh sukacita. 7 kali senyum, masuk rumah sakit hati, saudara. Kelebihan banyak senyum, saudara. Ayo saudara, kita dengar firman Tuhan, harus hati yang gembira. Oke. Kita baca firman Tuhan dulu, saudara. Jangan sudah lupa nanti baca firman Tuhan. Oke. Yes. Oke. Mari. Roma 8:37, saudara. Oh, saya punya waktu sana ya. Oke. Roma 8:37, 1, yang semangat, yang dicintai Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Di dalam segala hal, kata Tuhan, semua hal. Mungkin hari engkau datang, putus cinta di batas kota anak muda, jangan susah, saudara. Engkau punya masalah keluarga, biasa. Engkau punya masalah pekerjaan, biasa. Mungkin engkau disalahpahami orang, tidak apa-apa. Dunia kau seolah-olah gelap. Di sana gelap, di sini gelap. Di sana jalan buntu, di sini, sana sini jalan buntu. Tapi dengar, ada Tuhan di atas menolong engkau dan saya. Tuhan berkata, dari semua itu, kita bersama Yesus pasti lebih dari pemenang. Itu jangan khawatir, orang besok krisis ekonomi, yes. Tapi saya katakan Tuhan, krisis itu kesempatan Tuhan memberkati engkau. Amin. Masalah, kesempatan Tuhan membuat mujizat buat engkau dan saya. Amin, saudara. Jangan khawatir, jangan takut, tersenyum. Hati gembira, karena sukacita Tuhan itu tersenyum dalam masalah. Sukacita beda dengan dunia punya. Dunia itu kalau semuanya damai, semuanya beres, itu namanya sukacita. Tapi sukacita Tuhan pada banyak masalah sekalipun, engkau tetap damai. Kenapa? Bukan karena kita, karena ada satu yang mencintai kita,
yang paling dahsyat, paling hebat, yang berpihak sama kita dan saudara. Siapa namanya? Yesus. Roma 8:3-1 berkata, kalau Tuhan di pihak kita, suruh baca di rumah, siapakah lawan kita? Orang lain India bilang, nehi, tidak ada, saudara. Tenaki, orang Makassar. Orang Manado apa? Nyanda ada, orang Manado bilang, saudara. Orang Toraja bilang apa, saya tidak tahu. Oke. Apa? Taiki, oke. Tai, saya mau belajar tai. Oke, saudara. Tidak ada, kenapa? Karena Yesus, pembelamu itu yang menolong engkau dalam masa sukar maupun senang. Jadi anak Tuhan, tidak usah khawatir. Kita belajar hari ini, saudara. Ya, jadi pemenang bersama Tuhan. Dan bahkan lebih pemenang. Tuhan ingin kita menang. Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin kita bahagia. Amin, saudara. Saudara, kalau engkau punya masalah ini tidak apa-apa. Tapi Tuhan punya kerinduan sebagai Bapa yang baik. Itu berkata, kalau engkau manusia yang terbatas, yang berdosa, itu saja ingin memberikan terbaik buat anakmu. Apalagi aku Bapa di surga. I will give you the best. Amin, saudara. Aku ingin memberikan yang terbaik buat engkau. Hari ini, siapapun engkau, jangan susah. Tuhan ingin memberi yang terbaik buat engkau. Jangan putus asa. Masa depan yang penuh harapan bersama Yesus pasti ada. Dunia mengkhawatirkan. Yesus berkata, jangan takut. Bersama dengan aku, engkau lebih pemenang. Dan hari depan yang terbaik, yang penuh harapan buat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan sebelum seterus, saudara. Semua terjadi kenapa? Dan dibuktikan Tuhan berpihak pada engkau dan saya. Disalib. Saya ingin belajar malam salib itu berbicara banyak hal buat kita. Yang pertama, ada 3 karya salib yang kita belajar malam ini. Yang pertama, salib itu ya kita dilepaskan dari kutuk kematian, saudara. Kematian itu menakutkan, saudara. Ya. Banyak orang takut mati, saudara. Ya. Sampai dia cari dokter kemana-mana. Semua orang takut kematian. Mau mati apa aja ya. Apa itu, saudara? Pekerjaannya mati. Oh, takut dia. Kan? Hubungan rumah tangganya mati. Kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati. Tidak bahagia, kan? Betul enggak? Penampilannya wih, keren. Sesungguhnya gersan di dalam. Ya. Tuhan ingin engkau mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tuhan ingin engkau punya sesuatu yang terbaik, ya. Tuhan ingin, sebab itu apa? Kita tidak perlu takut kematian. Itu dikatakan firman Tuhan. Ya, Kristus telah menebus kita, Galatia 3:13, ya. Dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, menggantikan kita kutuk, sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Karena dia mencintai engkau, dia mengambil posisimu sebagai orang-orang yang telah mati karena dosa terutama, dan punya masa depan yang hilang di dalam Yesus. Karena berdosa, jatuh dalam dosa bersama Adam. Karena satu dosa Adam, semua namanya manusia itu berdosa. Oh, dosa itu paling pintar manusia. Belum kecil-kecil, bisa curi ayam. Saya kecil, saya ingat, saya pergi dan teman-teman saya jalan-jalan, mereka curi ayam. Saya dilibatkan, saya dilapor, kurasam. Saya bilang ini, kita yang tidak tahu menahu ini karena ketanya, kalian curi ayam, terus dia bagi uang. Saya kasih uang, apa ini? Saya kan nggak ngerti. Saya terima uangnya. Saya pulang dilapor. Besok saya dipanggil. Saya punya om itu tuh. Kau katanya curi ayam. Curi ayam? Mana kau tahu curi ayam? Padahal gua tidak curi ayam. Ini teman-teman nakal semua yang bikin curi ayam. Jadi saudara lihat. Jadi kita yang baik ketemu lingkungan yang jahat menjadi jahat. Jadi tidak baik. Padahal mereka punya kelakuan suka mencuri ayam, saudara. Jadi Tuhan menebus kita. Itu kutuk, saudara. Kutuk kematian, engkau ditebus. Kutuk dosa. Kematian membuat dosa. Dosa pertama, kematian pertama, kita hilang hubungan dengan Bapa. Padahal manusia itu suka dicintai. Engkau diciptakan untuk dicintai. Kenapa? Engkau diciptakan menurut gambar siapa? Gambar siapa? Gambar radio sana? Gambar Tuhan. Tuhan itu apa?
Cinta atau kasih orang dunia cinta. Demi cinta. Sudah masih ingat tuh berapa tahun lalu tuh? Tahun lalu ya. Fat Cat, masih ingat? Seorang pemain game yang terkenal bunuh diri di Sungai Yansa, kan? Karena putus cinta, katanya tidak mau makan McDonald pun tidak ada uang. Ceritanya kita tahu kan? Tidak usah cerita jauh-jauh. Nah, jadi kematian, ya orang yang mati, saudara, itu parah, saudara. Hebat kelihatan penampilannya, sesungguhnya mati. Tuhan ingin engkau ditebus dari dosa, supaya hubungan dengan Bapa di surga itu kembali, karena kau diciptakan sebagai makhluk cinta, yang selalu ingin mencintai dan dicintai. Manusia kalau tidak dicintai, tidak diterima, marah dia, kecewa. Coba kita kemana-mana, tidak dihargai, tidak dikasih. Oh pulang dia, ngambek. Ngapain saya ke sana? Orangnya sombong. Gitu kan? Pasti nggak jawabannya. Kenapa? Karena tidak merasa dicintai. Kita manusia dicintai. Dan satu cinta yang tidak pernah berubah, satu cinta yang tidak mengecewakan engkau, namanya cinta Tuhan Yesus. Manusia hari ini ada uang, abang dielus-elus. Oh kau ada duit. Oh kita tidak minta datang dia bawa makanan, datang bawa ini oleh-oleh. Tapi begitu kita hilang duit kita, tidak perlu sama kita, lupa sama kita. Lihat pun mungkin dia tidak mau tegur kita sudah. Namanya manusia, tapi tidak apa-apa. Kita punya Tuhan, cinta Tuhan itulah yang membuat kita bahagia. Cinta kekal yang tidak buat kita khawatir. Oh mana manusia khawatir, oh aku masih dicintai tidak. Makanya perempuan kadang-kadang istrinya, dia lebih utamakan penampilan fisiknya, dia make up. Wajah diubah, dulunya sudah bagus, ditambah bagus kan. Nanti tiap hari bergantung pada obat. Saya punya anak merawat, yang cewek, Pak, rawat berapa sebulan? 3 juta, hah? Mau naik 10 juta? Wih, tidak salah kamu ini. Setahun berapa puluh juta, saya bilang ini. Aduh, kenapa? Karena mereka melihat di wajah. Padahal Tuhan mencintai kita, itu bukan penampilan fisik, tapi Tuhan mencintai kita, roh kita. Kalau roh kita hati yang gembira, wajah senyum penuh kebaikan kasih, itu semua itu kalah, saudara. Amin, saudara. Kalau kita hati baik, coba lihat. Orang yang biasa kalau kasih penampilan baik, hatinya senyum dengan orang yang penampilan baik, tapi wajahnya wajah 45, mana yang sudah suka lihat? 45, wajah panjang seperti pepaya, atau wajah bulat senyum penuh bahagia? Yang mana suka pilih? Yang senyum dong. Makanya jadi orang yang senyum. Jadi jangan hidup dalam kematian. Tuhan cipta engkau dicintai. Karena itu kita butuh cinta Tuhan. Karena itu kita harus dikembalikan pada kasih Yesus. Tanpa kasih dunia ini sepi, saudara. Banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena merasa tidak dicintai, tidak dihargai dan tidak diterima. Tapi kalau engkau tahu kasih Tuhan, itu pemulihan pertama dari kematian rohani. Kita punya hubungan putus dengan Bapa di surga, itu diampuni Yesus, dan kita punya hubungan baik dengan Bapa di surga. Pada waktu kita punya hubungan baik dengan Bapa, kasih Tuhan dengan kita itu connect, saudara. Kita punya kasih Tuhan, itu jadikan Tuhan utama. Cuma karena kita terlalu sibuk, ada sibuk cari duit, sibuk cari kekuasaan, sibuk yang lain-lain, dia lupa. Suatu ketika Tuhan ingatkan saya tertarik kata 1000 tahun. Sekarang kita kan kalau sukses kan, bisnis kan senang, kamu betul enggak? Proyeknya berhasil, pekerjaannya berhasil, ini semua yang berhasil. Tuhan kata itu kecil. Kenapa? Saya punya 1000 tahun buat engkau memerintah di bumi ini. Mana ada kerajaan 1000 tahun? Ada enggak? Manusia paling hebat siapa tuh? Raja Sulaiman. Mana 1000 tahun? 40 tahun. Selesai. Jokowi berapa? 10 tahun. Trump nanti 4 tahun selesai. Siapa lagi? Semua ada masa waktunya. Nah, Ratu Elizabeth berapa tahun? Selesai. Tapi Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat engkau dan saya. 1000 tahun, bos. Mau nggak diambil? Atau cuma sementara, cuma sibuk cinta uang, uang kecil. Berkata paling kecil di surga adalah uang. Ya, kenapa Tuhan bikin surga itu emas? Itu berkat paling kecil. Kalau kau orang mati ke surga, cerita andai kata Tuhan izinkan saya bawa emas, saya ada emas balok. Emas sekarang berapa? 1,5 juta ya? 1,6. Saya bisa bawa ya 10 kilo lah. 10 kilo berat tidak saudara? Berat dong. Kalau pegang sebentar, kalau lama 10 kilo, berhari berat. Kita bisa berat saudara. Jadi bawa emas 10 kilo, izinkan masuk ke surga. Misalnya penjaga pintu Rasul Petrus. Rasul Pet, tolong dulu.
supaya aku boleh masuk. Bawa mas, ya kau bawa apa itu? Sudah Jo, bantu dulu. Oke, baik, enggak apa-apa. Dia sudah tahu mas. Ya mas. Sampai sana jalan-jalan, kaki. Masku ini 23 karat. Di surga 20 berapa? Bukan 24, 27, 30 mungkin. Karena surga kan kaget dia. Ih, gimana bisa ini? Semua batu-batu surga itu kerikil-kerikil semua emas. Emasnya lebih mengkilat daripada saya punya emas. Bingung dia. Aduh, salah bawa ini. Saya bawa sampah ini, bawa batu bata ini, batu kerikil di surga ini. Aduh, dia ikut saya buang dulu. Dia taruh di bawah pinggir jalan. Tiba-tiba malaikat berkata, anak Tuhan yang dicintai Tuhan, dilarang buang sampah sembarangan, saudara. Aduh, ini emas ini jadi sampah di sini. Angkat emas lagi, bawa kemana-mana. Jadi persoalan. Saudara tahu, Tuhan mengajar kita, Tuhan sengaja membandingkan kita untuk mencintai Tuhan dengan harta dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan beritahu kita, harta adalah berkat terkecil. Tapi manusia terlalu tertipu dengan iblis, terlalu mencintai harta lebih daripada Tuhan. Itu kematian rohani yang pertama. Kalau kamu mau tahu, Tuhan ingin supaya kita mencintai Tuhan lebih. Karena cinta Tuhan itu tidak bersyarat, tak pernah berakhir. Tak satu pun yang dapat memisahkan engkau dan saya daripada cinta Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Selama-lamanya cintanya. Pada waktu engkau kaya, engkau sukses, engkau hebat, Tuhan mencintai engkau. Waktu engkau kere, engkau gagal, engkau tidak punya semua, Tuhan tetap mencintai engkau. Amin, saudara? Don't worry dong, tak perlu khawatir. Kalau Tuhan berpihak padamu, siapa lawanmu? Tidak ada, bos. Itu pertama, kematian. Itu kematian rohani. Yesus menebus kita, dikatakan Roma 5 ayat 1, mari kita lihat tuh kematian rohani. Roma 5 ayat 1, ayatnya, oke, supaya cepat. Supaya apa? Roma 5 ayat 1 kata apa? Yesus menebus engkau, supaya engkau yang dibenarkan karena iman, engkau punya hubungan damai sejahtera dengan Bapa di surga. Ada ayatnya, Roma 5 ayat 1. Siapa yang punya multimedia? Ada saya punya Roma 5 ayat 1. Oke, ini saya terjemahkan saudara di Amplify. Oleh karena itu, kita telah dibenarkan. Kata benar itu dibenarkan, yaitu dibebaskan dari dosa, dinyatakan tidak bersalah di hadapan Elohim. Kata benar. Jadi, kata justification atau benar di mata Tuhan, itu posisimu dibenarkan. Jadi, kita yang posisinya orang berdosa, dipindah posisi menjadi orang benar. Dinyatakan benar, sekalipun kita perbuatan kita masih salah, karena kita tidak sempurna. Siapa sempurna sini? Tidak ada, saya nggak sempurna, sudah tidak sempurna. Tuhan berkata dalam Mazmur, Tuhan tahu siapa engkau debu. Suatu saat bisa salah, makanya kita butuh pengampunan. Kita butuh kebenaran Yesus yang membuat kita benar. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita, karena Yesus. Kita dibenarkan karena posisi dibenarkan, karena iman, bukan karena perbuatan. Coba baca Alkitabnya. Kita yang dibenarkan karena perbuatan. Kita hidup damai sejahtera dengan Bapa di surga. Begitu? Mana Alkitabnya? Roma 5. Buka dong. Ayo buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Perbuatan atau iman, saudara? Apa itu, saudara? Dibaca di Alkitab. Dibenarkan oleh iman. Jadi percaya karena Yesus. Iman itu bukan sembarang iman, percaya pada Yesus. Engkau dibenarkan, engkau jangan posisi benar. Jadi kita dibenarkan bukan karena posisi. Pertama, kematian rohani kita diputuskan oleh korban Yesus di salib. Jadi Yesus yang menanggung semua dosamu, Yesus menanggung kesalahanmu, supaya di dalam Yesus engkau terima kebenaran. Yesus di salib, terjadi pertukaran. Saya ingin ulang-ulang, selalu datang pada Yesus. Tuhan itu jangan dengan kebenaranmu sendiri, tidak layak. Galati 3 berkata, tidak ada satu kebenaran manusia yang boleh layak di hadapan Tuhan. Hanya kebenaran Yesus yang membuat kau layak. Nonton filmnya, ayo putar Good or Better. Terus sudah ngerti, saya suka ini film. Dia bisa mengerti, menjelaskan tentang arti kebenaran Yesus. Good or Better. Tolong nonton filmnya. Ada yang film tadi kan? Oke. Ada film saya tadi kan? Ada? Tolong diputar kalau ada. Nah, ini orang mau antri masuk surga. Ini coba ilustrasi, saudara. Next, Ini malaikat katanya, malaikat. file please. Semua orang bawa file, itu contoh. Some lying,
some stealing, Ya Mer itu berdosa. and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. Tidak lolos. Masuk kanan, tidak bisa masuk surga. Kanan bukan surga. Next, Berikutnya lagi, siapa lagi? file please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. Seimbang perbuatan baik dan jahat. Lihat, bisa nggak? Tak This way. bisa. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next, Berikutnya lagi. Orang sombong ini. Wajahnya sombong banget. impressive. Mengagumkan. Putihnya banyak sekali. Life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood Wow. every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read Satu the dosamu, satu dosa saja merah. Satu saja dosanya. Tak bisa lolos, saudara. read the articles. I only read the articles. Next, My mom goes to church. Ke gereja tidak bertobat, baptis tidak bertobat. Take American Express. Banyak duit, kartu kredit tidak bisa menolong kau. Perhatikan baik-baik saudara, yang ini whoa. banyak dosa, merah terus. Busy. Well, let's get this over with. Nah, ini Sorry, I didn't know he was with you. Tuhan Yesus datang, kebenaran Yesus putih. Okay, step on the scale. Not you. Him. Siapa ditimbang? Kebenaran siapa dipakai di surga? Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Oke. Tolong siapkan Galati 3 Pak, ayat 11. Next, Galati 3:11 tolong siapkan. Oke, saudara lihat. Lihat yang ditimbang siapa? Tuhan Yesus kan, bukan kita. Jadi di surga itu sempurna. Satupun kebenaran kita yang paling benar sekalipun untuk orang tadi, orang negro tuh, wih, aku ke Afrika, keluar uang yang banyak, tapi satu kesalahannya cuma lihat gambar porno. Nah, pikiran porno saja salah. Alkitab beritahu kita, Yakobus 4, kalau kamu tahu yang benar, kamu tidak lakukan benar, itu juga bisa enggak? Tidak melakukan kebenaran dosa. Kalau tahu itu menolong orang, tidak tolong itu berdosa. Bisa enggak kita lolos? Tidak mungkin. Makanya Galati 3 ayat 11 tolong dibaca. Tolong munculkan saya ayatnya, Galati 3 ayat 11, tolong dibantu Pak Paskah. Mana dia Galati 3 ayat 11. Maka Tuhan berkata, ada? Multimedia, tolong. Oh, sana ya. Bisa kan? Bisa Alkitabnya? Atau pakai Alkitab kita semua? Oke. Galati 3:11. Dibuka Alkitabnya. Saya tidak punya materi. Galati 3. Oke. Ada Alkitabnya, baca. Baca, ayo tolong baca yang keras Pak Paul. Sekarang sudah jelas bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Cukup dulu. Tidak satu orang pun dapat dibenarkan di hadapan Elohim. Di hadapan Tuhan, tenak. Siapapun tidak ada. Satu orang pun tidak bisa benar. Engkau mau kayak orang negro tadi, wah, sumbang sana, sumbang sini, itu berbuat baik. Wah, dermawan paling baik, murah hati, tidak sombong dan sebagainya. Begitulah ceritanya kan. Tapi itu tidak satu orang pun bisa benar di mata Tuhan karena kita melakukan hukum Taurat atau kebenaran kita manusia. Hanya oleh iman kepada kebenaran Yesus. Makanya Roma 5 ayat 18 berkata, satu dosa, semua orang berdosa, tapi satu kebenaran Yesus membuat kita semua menjadi benar. Itu penting. Jadi makanya datang jangan pakai kebenaran kita. Makanya kalau datang sama Tuhan tahu kita ditebus oleh Yesus.
Untuk apa? Supaya kita boleh saling mengasihi, terima kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan takut. Engkau tak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Nah, manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah. Itu pertama, tebusan pertama, engkau ditebus dari kematian rohani. Kalau sudah jadi anak, wah luar biasa. Dulu Abraham bukan anak, best friend-nya Tuhan. Tapi kita ini anak loh bos. Jadi kematian rohani, tebusan Yesus tebus kau di salib itu pertama kau jadi anak. Kalau anak, beda dengan tamu saudara. Teman baik datang ke rumah, mana berani masuk kamar saya? Awas kau. Tapi kalau anak saya, tuh masuk kamar, kan begitu. Makanan saya di kulkas langsung diambil oleh dia. Saya punya makanan kesukaan, saya pulang beli, luar kota saya simpan, dia tidak tahu saya punya, pulang loh. Kok siapa sudah makan tinggal setengah? Oh saya pak. Kita kata tawa saja, betul enggak? Karena anak saudara. Itu Tuhan ingin kau jadi anak. Kau ditebus di dalam Yesus, jadi pertama jadi anak. Kalau engkau sudah anak, thank you Tuhan. Tapi sayang banyak orang tidak tahu. Dia sangat dicintai Tuhan, ditebus Yesus jadi anak. Engkau terima kebenaran Yesus. Yang ditimbang tadi, timbang itu adalah Yesus. Kalau kita ke surga, jangan andalkan kekuatan kebenaranmu. Itu tidak punya tempat. Tapi kalau kau percaya Yesus, andalkan Yesus, engkau dikatakan pasti bersamaku hari ini di Firdaus. Amin saudara. Kenapa? Karena bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Yesus. Makanya Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, menanggung dosa kita, supaya di dalam Yesus engkau dijadikan benar oleh kebenaran Yesus. Pertama, jadi kematian rohani. Yang kedua, tebus apa? Kemiskinan. Tuhan tidak ingin kau miskin, Tuhan ingin kau diberkati. Amin. Jadi kita ditebus oleh Yesus, dia pemenang. Tuhan tidak ingin itu anak Tuhan itu kodong. Tidak. Tuhan ingin kau diberkati. Tuhan tidak bilang kau jadi kaya raya, tidak. Tapi Tuhan ingin engkau diberkati, punya kebutuhan apa terpenuhi, dicukupkan, dan berlimpah. Aku datang supaya engkau punya hidup dalam segala kelimpahan. Ingat itu. Di dalam segala hal aku berdoa supaya engkau sehat-sehat dan baik-baik dan makmur. Kata itu makmur. Seperti jiwamu makmur. Kalau jiwa yang makmur, pengenalan Tuhan yang benar, mengerti kau ditebus dalam Yesus Kristus, ditebus dari hukum Taurat supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Lihat ayat sedikit saudara, jangan banyak ayat 2-3 aja. Oke, baca ayatnya. Next saudara, berikut. Apabila engkau tidak mendengar suara Yahweh Elohimmu, tidak mendengar semua perintahnya, ketetapannya yang aku perintah pada hari ini, maka segala kutuk ini datang kepadamu dan menimpa engkau. Tapi kutuk itu sudah ditebus di dalam Yesus di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Kutuk apa? Kegagalan dan kemiskinan. Siapapun engkau orang diberkati. Jangan percaya latar belakangmu, sekalipun memang kondisi kita sekarang kondisinya kurang di keuangan, tapi percayalah di dalam Yesus Tuhan ingin engkau berubah, diberkati menjadi punya masa depan yang baik. Amin saudara. Percaya itu, karena Yesus telah menebus engkau dari segala kutuk kemiskinan. Untuk apa? Galatia 3 ayat 14 berkata supaya di dalam Yesus engkau diberkati dengan semua berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Baca, supaya apa? Untuk apa Yesus mati buat engkau? Untuk apa dia menebus engkau? Supaya di dalam Yesus apa? Berkat yang Tuhan janjikan pada Abraham itu sampai kepada engkau dan saya bangsa lain. Amin. Percaya dong bahwa engkau akan diberkati Tuhan. Hal kedua, engkau ditebus dari kekalahan, kegagalan. Tuhan tidak ingin kau gagal. Tuhan ingin kau berhasil. Siapapun kalau hari ini orang berkata kau gagal, masa depan diberkati, itu kata orang. Tapi firman Tuhan berkata malam ini, engkau ditebus oleh Yesus supaya engkau menjadi orang berhasil. Mungkin masa lalu engkau percaya, engkau gagal. Dengar hari ini, mulai patahkan kata orang. Kata Tuhan yang berkuasa. Amin. Jangan percaya kata manusia, percaya kata Tuhan. Tuhan berkata, engkau ditebus di dalam Yesus dari kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, supaya engkau diberkati di dalam Yesus. Ayat satu lagi, 2 Korintus, saudara. 2 Korintus.
Tadi ayatnya tolong, yang poin 2. Yang tadi. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita. Apa itu anugerah? Pemberian yang tidak layak kita terima. Jadi anugerah ada pemberian yang kau diberikan tak layak. Seperti saya tidak layak dapat mobil, saya dikasih mobil, itu namanya anugerah. Saya tidak layak ya mendapat rumah yang bagus, tiba-tiba dikasih rumah yang bagus, itu anugerah. Kaget. Itu anugerah. Tuhan selalu suka beri kita anugerah. Oleh anugerahnya, meskipun dia kaya, karena kita, dia menjadi miskin. Karena kamu, amin. Untuk apa? Supaya melalui kemiskinannya, kamu diberkati menjadi orang yang berhasil. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Sayang, Tuhan di surga bilang, aduh anakku, aku sudah mati buat kau, aku tebus kau. Tapi kenapa kau tetap percaya ya? Bahwa kau itu hidup gagal, tidak. Aku sudah tebus engkau, supaya mulai hari ini percaya firman-Ku. Engkau dan anakmu masa depannya baik, penuh harapan di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau percaya pada masa lalu, tidak. Jangan percaya apa yang kita lihat, percaya pada firman Tuhan. Engkau, anak-anakmu punya masa depan yang baik. Mulai hari ini ubah mindsetmu, cara berpikir, percaya. Jangan berpikir seperti cara dunia berpikir, berpikirlah seperti kata firman Tuhan. Oh, engkau ditebus dari kutuk kemiskinan, itu ya dan amin. Dan itu sudah selesai di salib. It's the finish. Yang ketiga, sakit penyakit. Tuhan tidak ingin kau sakit penyakit. Tuhan ingin kau sehat. Baca firman Tuhan. Kutuk yang ketiga dari hukum kotor atau apa? Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, kita melanggar kutuk hukum Taurat apa? Tuhan akan menghajar engkau dengan penyakit paru-paru. Covid sudah demam, flu, Covid, ya. Sekarang apa? Pneumonia itu paru-paru, kan? Minggu depan setelah Lebaran saya mau pergi ke luar negeri, berkata Pak, pneumonia. Saya bilang, ya kita hati-hati, saya vaksin tapi saya katakan saya percaya. Tuhan berkata dalam firman-Nya Mazmur 91, aku anaknya. Segala tulah penyakit tidak akan datang padaku dan tidak akan menjamah saya. Dan tidak akan memabukkan saya karena Tuhan penolong pelindung saya yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan deh. Tuhan yang kau sehat diberkati. Kalau hari kau sakit katakan. Oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Dia tebus di salib itu apa? Karena di salib dia dicambuk. Dicambuk apa? Supaya oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Iman itu apa? Iman itu percaya, berkata, dan percaya. Banyak orang melihat, lihat sembuh belum? Tidak. Kalau engkau percaya, berkata, katakan, bahwa oleh bilurnya aku sembuh. Mungkin saya masih sakit. Kelihatannya belum ada apa-apa, tapi katakan, iman itu bertumbuh seperti benih. Tanam benih iman. Ucapkan. Jangan selalu orang anak Tuhan tidak diberkati, kenapa? Dia sudah berdoa, dia sudah percaya, iman sudah mulai tumbuh, dia batalkan, dia rasa, sakit lagi, jangan dokter. Jangan. Kita bukan memohon kenyataan, tapi kita percaya bahwa apa kata firman Tuhan itu ya dan amin. Iman itu percaya dulu baru melihat, amin. Jangan lihat dulu baru percaya. Iman percaya dulu, katakan percaya. Dan melihat. Roma 10 berkata apa? Kalau kamu percaya dan berkata, maka kamu diselamatkan. Amin. Speak, believe. Jangan lihat itu nomor 2, lihat itu menipu saudara. Yang kita lihat itu karena menipu, sungguhnya percaya pada firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yang ketiga, oleh bilurnya engkau dan saya apa? Sudah, di mata Tuhan sudah sembuh. Itu percaya dulu, sudah sembuh, katakan. Ya kalau kau sakit katakan, ada seorang batu bersaksi, dia kena kanker kulit. Dia selalu kemana-mana pakai baju tangan panjang. Tapi dia beriman, dia katakan, sudah sembuh. Tiap hari kata, sembuh, sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tambah dalam, dia tidak peduli. Dia katakan, apa terjadi? 6 bulan, sembuh total hilang. Tiba, kok hilang? Kenapa? Itu namanya iman. Amin. Tuhan berkata, Thomas, berbagilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Thomas mau lihat dulu, Tuhan, kulihat lambungnya yang berlubang. Tuhan, kalau kita mau terima mujizat, tidak usah lihat dulu.
Percaya dan katakan. Mulai hari ini kalau kau berkata, mulutmu berkata salah, ucapkan firman. Karena engkau diciptakan Tuhan seperti Bapa. Tuhan berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Katakan dengan iman, dengan perkataan mulutmu, untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Kalau hari ini mulutmu selalu berkata yang tidak baik, bertobat malam ini, katakan engkau sudah ditebus, Yesus sudah lakukan itu, Yesus sudah bayar engkau. Kalau engkau katakan engkau sakit, ini itu, no, aku tahu aku ditebus Yesus. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai padaku, dalam Yesus aku disembuhkan, dalam Yesus aku diberkati, dalam Yesus aku berhasil, dalam Yesus aku dicintai, dan dalam Yesus aku punya masa depan yang penuh harapan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Oke, kesimpulan saudara, jangan panjang-panjang, kesimpulan. Kesimpulan, oke, tolong pemain musik maju ke depan. Saya ingin tolong pemain musik maju ke depan. Singers WL, saya ingin nyanyi apa? Bapak yang mengasihi aku. Bapak yang mengasihi aku ya. Oke, lagunya Jeffrey Chandra, Bapak yang mengasihi aku. Oke, saudara lihat. Karena kasih, saudara, apa? Baca. Tuhan di pihak kita dong. Amin. Tuhan mencintai engkau. Dan sekarang Tuhan berkata, aku tebus engkau, aku bayar engkau. Sekarang engkau milikku dan aku di pihakmu. Kalau Tuhan kita punya backing, Tuhan di pihak engkau, siapa lawanmu? Roma 8:31, tidak ada. Amin. Kita sudah tebus. Oh, kau sudah bayar bos. Ku bayar lunas kau. Kau milikku. Amin. Dari kematian rohani, engkau sekarang punya hubungan dengan Bapa surga. Karena itu mari datang dengan penuh keberanian, menghampiri tata kasih karunia, supaya engkau mendapat pertolongan dan anugerah pada waktunya. Kenapa? Karena engkau sudah punya hubungan yang baik dengan Bapa, karena kebenaran Yesus. Itu mari setiap pagi, bangun pagi cari Tuhan, amin. Cari kasihnya, jangan cari yang lain dulu, itu lain nomor 2. Carikan Tuhan nomor 1. Kemudian apa? Engkau ditebus dari kemiskinan. Kalau hari ini engkau kurang, tidak apa-apa. Aku tahu, Yesus tetebus saya. Firman-Nya yang amin. Aku pasti diberkati. Akan berubah. Amin saudara. Orang yang bilang krisis, Tuhan sanggup memberkati engkau dan saya dalam krisis. Ishak menabur pada waktu krisis. Di tahun itu, pada waktu itu, di tanah itu yang krisis. Tuhan memberkati dia menuai 100 kali lipat. Kalau engkau tahu, engkau ditebus dan engkau diberkati Tuhan, engkau akan menuai pada waktunya 100 kali lipat. Yang ketiga apa? Penyakit. Kalau penyakit katakan, sekalipun orang sakit sana sakit sini, aku anak Tuhan, aku sehat oleh bilurnya, aku sembuh. Aku bukan langganan dokter, tapi aku langganan mujizat dan berkat Tuhan. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan deh. Karena itu mari hampir tata kasih Tuhan setiap pagi dengan penuh keberanian. Bukan karena saya, bukan karena saudara punya kebenaran, tapi karena kebenaran Yesus. Yang kedua, suka firman Tuhan. Raja berkata, betapa aku cintai firman-Mu. Aku merindukannya dan kupikirkan selalu. Jangan terlalu banyak pikiran khawatir masalah hidupmu. Rumput tetangga lebih hebat. Mobil tetangga dapat TV besar, mobil besar enggak usah. Pikirkan firman Tuhan. Betapa aku cintai firman Tuhan, engkau akan lihat engkau diberkati luar biasa. Dikata engkau akan sukses. Engkau akan berhasil seperti pohon di tanam tepi aliran air. Orang yang suka firman. Yang ketiga apa? Makin rajin beribadah. Amin. Orang yang ibadah hujan capek, enggak usah. You capek, you susah. Aku anak Tuhan, aku dicintai Tuhan. Aku ditebus, aku sudah milik Yesus. Aku sudah diberkati. Aku mau rajin ke gereja. Aku mau rajin ibadah. Aku menjadikan Tuhanku nomor 1. Kenapa? Karena Dia mencintai saya. Kalau cinta itu, semuanya rela dikorbankan. Amin saudara. Amin saudara. Kalau cinta mula-mula, waktu pacar mula-mula saudara, mungkin sekarang sudah istri kita, semua dikorbankan. Biar hujan, biar mertua larang, datang juga saudara. Kenapa? Karena cinta sama itu. Kalau engkau cintai Tuhan, jadikan Dia is number 1. Amin. Jadi makin rajin ibadah, amin. Makin mencintai Dia, makin datang setiap pagi dengan penuh sukacita. Thank you Jesus. Dan mencintai firman-Nya lebih apapun juga. Amin. Amin saudara. Ayo,
tutorialnya setelah. Mari kita berdiri saudara. Tetesan air mata ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saya suka lagunya ini saudara. Ucapkan lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terbalik katanya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku sepenuh hati. Mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Yang percaya angkat tanganmu. Bapa-Ku yang baik. Benar, Dia sangat baik buat engkau dan saya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Yes. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Tenang saja saudara, tenang saja saudara. Musik mengalun dengan lembut saudara, engkau buka hatimu. Thank you Jesus, engkau Bapa yang baik. Cialah masyarakat. Yes. Cialah masyarakat. Dia sangat baik, sangat mengerti. Shikiala bara. Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Bapa, kiala masyakara. Buka hatimu, katakan Bapa, apapun masalahmu, sampaikan pada Dia. Curhat sama Dia malam ini, katakan Yesus. Engkau sangat mengerti penderitaan saya, engkau mengerti air mata saya. Sekiala masyakara. Bapa, engkau sangat mencintai kami, engkau berpihak pada kami, engkau menebus kami, engkau sudah bayar kami milikmu. Biji matamu pasti engkau bela, pasti engkau tolong malam ini. Ciala mas. Terima kasih. Dengar, Bapa sungguh mencintai engkau, Dia sudah bayar engkau dengan termahal anak tunggalnya. Semua itu yang lain pasti Dia berikan buat engkau. Engkau sudah ditebus oleh korban anak ini salib.
Hari ini tidak ada penghalang antara engkau dan dia. Mari katakan dengan penuh keberanian, Bapa, oleh anugerah-Mu, aku anak-Mu, aku orang dicintai oleh Engkau, aku ditebus oleh Engkau, Engkau berpihak padaku, Engkau akan menolongku, membawa aku dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau merubah hidupku yang susah menjadi hidup yang diberkati supaya kami menjadi berkat buat orang lain. Aku tak pernah takut lagi, apapun terjadi. Aku percaya aku punya Bapa penolong yang sangat baik, penolong yang sangat terbukti buat engkau malam ini. Sikiala masyakada bara-bara. Memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersukaralah-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari umat Tuhan yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersukaralah-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita rayakan sukacita yang daripada Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersukaralah-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus. Bersukaralah-Mu, Yesus Kau kekuatanku,
menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari melompat buat Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Lambaikan tangannya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur untuk Tuhan buat kebaikan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Yes. Berikan kemuliaan.